Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat YM Kreator semuanya yang mudah-mudahan pada kesempatan kali ini masih dalam lindungan, keberkahan, kemuliaan, kejayaan, kesuksesan, keberlimpahan rizki untuk sahabat-sahabat semuanya, gitu kan, yang pastinya semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum menikah, yang masih jomblo segera diberikan jodohnya. Untuk yang sudah menikah, yang belum punya keturunan segera diberikan keturunan. Dan yang untuk yang mendapatkan yang sudah punya keturunan, mudah-mudahan diberikan kita semuanya itu diberikan keturunan yang soleh solehah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, mohon izinkan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial terkait di materi kita di Microsoft Word, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang paragraf, gitu kan, yaitu tentang alignment, udah belajar juga tentang bullet and numbering. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari itu adalah eh, terkait dengan tabulasi. Dan untuk pembuatan tabulasi pada pertemuan yang lalu kita juga sudah mempelajarinya ya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas lebih dalam tentang tabulasi dan juga line spacing, gitu kan. Nah, line spacing atau line and paragraph spacing untuk memberikan batas paragraf. Nah, untuk melanjutkan materi kita yang lalu yaitu adalah tentang tabulasi, gitu kan. Nah, hari ini kita akan praktekkan, gitu kan. Kita akan jabarkan fungsinya apa saja sih, gitu kan. Fungsinya apa saja. Nah, gitu kan. Di antara tabulasi itu apa hanya cuman sebatas mindahin kursor antar tab saja? Oh, tidak ya pastinya. Ada beberapa manfaat yang lainnya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi kita tentang tabulasi, alangkah baiknya untuk sahabat-sahabat pengunjung YM Kreator semuanya, mohon diperhatikan di bawah di sana sudah tersedia satu buah tombol berwarna merah yang masih menyala. Tolong dimatikan terlebih dahulu, gitu kan. Biar tolong dimatikan terlebih dahulu dengan cara mengklik atau ditekan layarnya. Kemudian bunyikan juga loncengnya biar Anda mendapatkan notifikasi sebagai orang pertama yang bisa menyaksikan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa juga tombol tangan like-nya, gitu kan. Acungkan jempol ke atasnya juga tolong dinyalakan. Itu masih mati, tolong dinyalakan ya. Tolong dinyalakan biar semakin semangat saya membuat video-video tutorial lebih lanjut. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kita lanjutkan, gitu kan. Nah, terkait dengan tombol tabulasi. Nah, kebetulan untuk tombol tabulasi di sini yang akan saya praktekkan pada kesempatan kali ini itu adalah bagaimana sih caranya kita membuat daftar hadir, ya daftar hadir, maaf, daftar isi ya, daftar isi, gitu kan. Daftar isi itu biar titik-titiknya itu rata-rata. Contohnya seperti ini nih, kita langsung praktekkan saja. Nah, biasanya kan kalau kita buat daftar isi seperti ini ya. Pendahuluan. Nah, biasanya kita di sini buatnya itu adalah titik-titik seperti ini. Nah, ini manual di titik-titik. Oke, sudah. Kemudian baru kita kasih spasi. Ini ada di halaman 1. Contoh seperti ini. Gitu. Nah, ini kita buat daftar hadirnya secara manual. Kita akan gunakan tabulasi meskipun ada cara membuat daftar isi yang secara otomatis menggunakan data yang ada di dalam aplikasi Microsoft Word, tapi itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, kemudian nomor 2-nya itu adalah latar belakang. Kemudian kasih titik-titik lagi nih. Nah, nih kasih titik-titik lagi.
Ini kelebihan. Kemudian halaman 2. Kemudian pendahuluan, latar belakang, kemudian misal aja lah ya. Misal aja lah, apa aja deh gitu kan. Nah, ini. Oke. Nah, biasanya oke, kita anggap rapi lah seperti ini udah. Nah, ini biasanya akan menjadi kendala itu adalah di ujung daripada titik-titik ini. Di ujung daripada titik-titik ini biasanya itu tidak rata. Kita coba lihat di previewnya ya. Nah, perhatikan sahabat, gitu kan? Kita bisa perhatikan di sini. Lihat di ujung sini, gitu kan? Di ujung sini titik-titiknya itu dia tidak rata, ya. Titik-titiknya ini dia tidak rata, gitu. Padahal ini kalau biar rapi kan harusnya titik-titiknya itu rata kan. Kemudian ini juga angkanya itu apakah mau di rata sebelah kiri, rata sebelah kanan, itu juga nanti kan harus rata juga biar kelihatannya apa? Kelihatannya bagus dan rapi gitu. Nah, padahal kalau kita lihat di sini, gitu kan? Kalau kita lihat di sini, ini udah rata, udah rata. Ya, itu udah nggak jadi, oh oke lah, udah kelihatannya udah bagus. Tapi pada saat di print out itu menjadi masalah. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita gunakan tabulasi ya. Kita gunakan tabulasi. Kita buat lagi di sini. Daftar isi. Oke. Balikin lagi. Di sini misal A. Nah, sebelum bekerja, kita tentukan terlebih dahulu. Kita tentukan terlebih dahulu. Misal di sini. Nah, perhatikan di sini. Gitu kan? Kemudian kita simpan tabulasinya di sini. Misal kita sampai di sini deh, titik-titiknya. Kemudian nanti untuk angkanya ada di sini karena halamannya bisa agak banyak gitu kan. Oke. Sudah. Ya. Kemudian langkah yang selanjutnya kita tetapkan itu adalah tabulasi ini. Nah, caranya bagaimana? Double klik. Arahkan pointer mouse ke simbol tabulasi yang berwarna hitam, kemudian kita double klik. Maka akan muncul satu buah jendela, yaitu namanya jendela tabs. Jendela tabs. Nah, di sini alismen yang digunakan gitu kan center. Udahlah, ini kita abaikan dulu. Nah, perhatikan di sini ada dua. Ada dua buah tabulasi yang terdapat di dalam roller kita, yaitu pada poin 14,75 dan 15,75 cm. Yang mau kita tetapkan itu adalah tabulasi yang pertama. Nah, apabila kita menekan tombol tab dan tab berpindah ke tabulasi yang ke-1475 atau yang pertama ini, gitu kan, ke posisi di 1475, maka akan diisikan oleh titik-titik. Nah, nih. Ini kan di sini ada nih leader ya. Leader non. Tadi kan kita non. Jadi kalau kita tabulasi dia nggak akan ada isi apa-apa. Di belakang tabnya yang kita tinggalkan tabnya itu nggak jadi nggak akan ada isi apa-apa. Nah, nomor 2 itu isinya adalah titik-titik. Untuk poin 3 itu adalah strip. Dan apabila 4 maka dia underscore. Gitu. Kemudian yang poin 15-nya dia tetap non karena kita tidak akan memberikan garis apapun di sana atau memberikan identitas apapun. Nah, untuk yang identitas 1475 kita gunakan nomor 2 untuk leadernya. Biar nanti pada saat kita menekan tombol tab akan terbentuk langsung satu buah garis titik-titik sampai dengan tab tersebut. Jadi akan lurus. Kemudian kita tinggal oke. Loh, kok nggak terjadi apa-apa? Karena kita belum bekerja. Kita ketikkan di sini A. Latar belakang, kita kasih jarak dulu, kemudian tekan tombol tabulasi. Nah, maka akan secara otomatis keluar titik-titik. Dan titik-titiknya itu akan rata nanti. Kemudian tekan tab
lagi untuk masuk memindahkan kursor ke tab yang kedua. Tekan tombol tab lagi. Baru di sini kita isikan halaman ke-1 misal. Kemudian enter. Kemudian yang B itu adalah misal gitu kan, waktu pelaksanaan. Tab lagi. Maka dia akan jadinya itu adalah titik. Kemudian tab lagi halaman 2. Enter lagi yang C. Gitu kan? Yang C-nya itu adalah penutup. Biar cepat selesai. Tekan tombol tab. Kemudian tab lagi. Halaman 25. Oke. Baik, sahabat. Oke ya. Nah, itu ini adalah jadi tabulasinya ini akan rata. Kita lihat pada print previewnya. Kita bisa perhatikan di sini hasil daripada kita menggunakan titik-titik manual yang atas dengan kita menggunakan tabulasi, hasilnya jauh berbeda. Yang menggunakan tabulasi jadi lebih rapi. Titik-titiknya itu rapi endingnya. Ininya juga rapi. Tidak seperti ini acak-acakan. Oke, sahabat semuanya, itu tadi bagaimana menggunakan tabulasi lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya, nah biasanya kalau latar belakang, daftar isi ini kan biasanya spasinya agak berbeda ya, atau lebih lebar lah biasanya karena memperhatikan dan memperhitungkan panjang kertasnya. Nah, sekarang kita akan pelajari line and paragraph spacing. Nah, line and paragraph spacing ini digunakan itu adalah untuk membuat atau melakukan pengaturan jarak baris atau jarak paragraf. Nah, caranya bagaimana? Kita klik gitu kan. Nah, ini kebetulan 2 paragraf ya. Kita coba buka dokumen lain yang memiliki paragrafnya gitu kan, biar kita ada paragrafnya maksudnya. Oke, nah contohnya ini nih, kita contohnya ini. Sorry, kita teksnya kita perbaiki dulu. Kita buat 2 paragraf ya, biar ada perbedaannya. Nah, baik. Kita sekarang masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini adalah line spacing. Line and paragraph spacing. Nah, ini digunakan adalah untuk melakukan pengaturan jarak antar baris atau antar paragraf. Yang disebut dengan line spacing itu adalah ini, jarak antar baris. Nah, untuk bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya kita tinggal pastikan pada paragraf yang akan kita atur spasinya, gitu kan? Spasinya yang akan kita atur, pastikan kursornya ada di salah satu paragraf atau berada di paragraf tersebut, di awal, di akhir, atau di tengah, silakan. Bebas, nggak jadi masalah. Harus diblok nggak? Nggak harus ya. Yang penting pointernya nyala di sana. Atau mau diblok juga boleh, silakan. Langkah yang selanjutnya arahkan pointer kita ke line and paragraph spacing yang berada pada grup paragraf di sebelah Just TV. Kemudian klik panahnya atau segitiganya atau menu pull down-nya. Nah, di sini terdapat beberapa line spacing. Sahabat semuanya bisa perhatikan. Nah, ini normal, gitu kan? Untuk normal itu standar apabila Microsoft Word baru diaktifkan atau digunakan, itu biasanya paragrafnya itu adalah 1,0. Nah, ini adalah 1,15. Sahabat bisa perhatikan di bawah, jaraknya tambah lebar. Kemudian ada 1,5. Kemudian ada 2, ada 2,5, ada multiple. Gitu kan? Jadi jaraknya 3. Kemudian di bawah di sini ada remove
space before. Jadi ini adalah untuk mengatur jarak, gitu kan? Mengatur jarak antar paragraf. Yang ini. Jadi kalau remove space before berarti mengatur jarak dengan yang sebelumnya ya. Nah, kemudian kalau after sesudahnya gitu. Itu untuk mengatur. Nah, untuk pengaturan lebih lanjutnya kita bisa masuk ke line spacing option. Nah, di sini. Nah, di sini pada grup indent and spacing, sahabat bisa perhatikan pada grup ini spacing, gitu kan? Before, after. Nah, di sini untuk spacing before after ini fungsinya adalah untuk mengatur jarak antar paragraf satu dengan paragraf yang kedua. Di sini ada sampelnya, sahabat, bisa diperhatikan pada previewnya. Nah, yang hitam ini adalah paragraf yang sedang ada atau paragraf yang akan kita atur. Nah, di sini lihat, apabila di sini 0, gitu kan, maka dia akan sangat rapat, gitu kan? Tidak ada jarak antar paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Nah, ini bisa diatur, dipilih, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau after berarti paragraf mengatur antara paragraf yang sedang aktif dengan paragraf selanjutnya atau yang di bawahnya. Nah, ini dideketin atau mau diotomatiskan silahkan, gitu kan? Nah, itu jarak otomatisnya sebegitu. Atau kita mau atur, kita mau ngatur sendiri nih, gitu kan? Dengan jarak sedemikian rupa silakan. Nah, di sini ada angkanya. Tinggal dipilih atau mau diketik manual juga silakan. Gitu kan? Nah, ini tinggal kita atur. Atau kita coba buat otomatis. Wah, mana tadi nih? Otomatis itu ada di bawah ya. Nah, ini otomatis segini. Nanti akan berubah jaraknya yang ini. Nah, single. Nah, ini tadinya single. Di sini ada 1,5, ada double, ada ini multiple. Itu jaraknya yang tadi yang 3. Kemudian excite-nya itu 12 pt, gitu kan. Kemudian at last, kemudian ada juga double, gitu kan. Ini paragrafnya tinggal diatur, line spacing-nya. Nah, ini disesuaikan. Nah, biasanya kalau untuk tugas-tugas sih biasanya menggunakan rata-rata 1,5 ya. Biasanya menggunakan rata-rata 1,5. Kalau sudah, itu kita tinggal oke. Nah, maka paragraf yang pertama ini berubah menjadi 1,5. Oke, itu tadi bagaimana cara menggunakan tool line and paragraph spacing menggunakan toolbar. Ada nggak cara cepatnya? Ada. Atau shortcutnya. Nah, ini apabila kita mau menggunakan paragraf 1, line spacingnya jaraknya 1 atau single, maka gunakan Ctrl 1. Kemudian apabila paragrafnya double, Ctrl 2. Apabila itu adalah 1,5, Ctrl 5. Itu. Jadi ada Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 5. Itu digunakan shortcut untuk mengatur paragraf yang kita miliki. Tapi kalau untuk mengatur jarak antar paragraf, saya belum menemukan shortcutnya ya. Jadi itu hanya untuk mengatur line spacingnya saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Apabila memang video ini bermanfaat, silakan di-share ke sahabat-sahabat yang lainnya, gitu kan, biar ilmu kita semakin bertambah dan juga bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan selesai. Apabila ada pertanyaan dan ingin ada yang didiskusikan bersama, silakan nanti kita sertakan juga untuk alamat handphone atau alamat email kita. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini materi tentang tabulasi dan juga line spacing. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.